Teman-teman saya itu memang ada yang memang sudah berangkat beberapa kali di kapal, ada yang mau berangkat, dan itu satu persatu mereka mulai bekerja di luar, dan dari sana saya terinspirasi. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Dan tidak ada sesuatu yang instan, sekali lagi ya, semua butuh proses dan prosesnya sudah Pela lalui. Dari tadi sudah diceritakan semuanya, pengalaman, setiap pengalaman itu adalah guru terbaik kan, seperti itu ya. Ketika kamu kuliah di sini, di mana semua trainer, instrukturnya itu memang sangat ramah dan kita dituntut untuk disiplin. Jadi jangan takut, entah itu gendernya laki-laki ataupun perempuan, semua punya opportunity yang sama untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Oke, untuk bright people, jangan pernah takut untuk mencoba. Memang untuk awal pertama kita melangkah itu mungkin terasa berat, tapi ketika sudah melaluinya dan kita merasakan hasilnya itu yang luar biasa, kalian bakal tahu, oh ternyata kita bisa sampai di titik ini. Halo bright people, dimanapun berada, hari ini luar biasa sekali. Kita bertemu lagi nih di acara Ngonsep, ngobrol seputar Bright. Dan di hari ini kita kedatangan alumni yang sangat cantik sekali, yang nanti kita akan kenalan langsung. Nanti Pela, Miss Pilia sedikit ya, panggilannya adalah Pela. Jadi Pela ini adalah alumni Monak Bali Dalung yang sangat inspiratif sekali. Jadi dari Bright tersebut, dari value kami di Monak Bali, hari ini kita akan mengambil di bagian I-nya, yaitu adalah inspiratif. Kita akan banyak berbincang-bincang nantinya, Pela ya. Dan langsung saja supaya semuanya tidak penasaran, mungkin Pela bisa perkenalkan diri dulu. Please introduce yourself biar bright people di rumah tahu Pela itu angkatan berapa dan seperti apa. Silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Pela, saya alumni Monak Bali Dalung, lulusan tahun 2021, majoring Food and Beverage Service Department. Untuk saat ini saya sedang bekerja di Eropa, tepatnya di River Cruise under company TUI. Seperti itu. Oke. Masih sangat muda sekali, kalau boleh di-spill berapa usianya Pela? Untuk saat ini saya sudah berusia 22 tahun. 22 tahun ya, 22 tahun, perempuan cantik tapi memutuskan untuk bekerja jauh dari keluarga ya, memutuskan untuk bekerja di luar negeri, di Eropa tadi ya, di salah satu river cruise seperti yang disampaikan sama Pela tadi. Dan tentunya di sana pasti ada alasan kenapa Pela memilih untuk berkarir tidak di Bali ya, walaupun di Bali ini adalah pusat pariwisata, tapi Pela memilih untuk berkarir di luar Bali, which is itu jauh sekali di Eropa. Apa sih yang mendasari atau apa sih alasan Pela ingin mencoba bekerja ke luar negeri? Lebih tepatnya itu karena memang punya impian dari dulu untuk bekerja di luar negeri, cuman ada satu hal yang tidak memungkinkan, beberapa eksiden yang cukup fatal, kemudian saya menunda keinginan tersebut. Kemudian setelah tamat lulus dari Monak Bali, saya melanjutkan untuk bekerja di hospitality di beberapa restoran di Bali. Itu kemudian di saat saya bekerja, saya menemukan ruang lingkup kerja yang sangat inspiratif, di mana teman-teman saya itu memang ada yang memang sudah berangkat beberapa kali di kapal, ada yang mau berangkat, dan itu satu persatu mereka mulai bekerja di luar, dan dari sana saya terinspirasi. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak, kayak gitu. Kemudian saya mencoba untuk peruntungan seperti itu, datang ke salah satu agensi di Bali yang memang membuka lowongan untuk bekerja di Europe kayak gitu. Oke, bagus sekali tadi Miss highlight sedikit ada kata-kata Pela. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi dari awal sekali memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan melihat lingkungan juga yang inspiratif, jadi termotivasi ya. Dan mudah-mudahan bright people di rumah juga setelah mendengar podcast ini sama Pela, ada yang termotivasi ya. Kalau Pela bisa, bright people di rumah juga pasti bisa, seperti itu ya. Nah, kita juga tadi sudah kenalan langsung ya sama Pela, bahwa Pela ini adalah alumni tahun 2021 ya. Dan tentunya bright people di rumah pasti penasaran, dari tamat kemudian sampai sekarang ada di kapal pesiar, ada di river cruise, apakah langsung berangkat ataukah di sana ada proses-prosesnya? Mungkin bisa diceritakan langsung sama bright people di rumah tentunya.
Untuk prosesnya sendiri memang tidak mudah. Tidak mudah, Itu, oke. seperti yang saya katakan, kita kuliah dulu. Sebelum kuliah kita udah mengambil sekolah pariwisata yang bisa dibilang kayak sekolah kejuruan yang memfokuskan untuk hospitality. Yes. Kemudian lulus dari situ kita mengambil, saya sendiri mengambil perkuliahan di Monarch Bali Dalung selama 1 tahun di bagian Food and Beverage Service Department. During 1 tahun tersebut kita diwajibkan untuk mengambil on the job training. On the job training, Di mana on the job training itu akan berjalan selama 6 bulan. Yes. Itu kita bisa melakukannya di hotel atau restoran atau villa. Selama on the job training itu kita selama 6 bulan akan diajarkan bagaimana sih real hospitality, bagaimana sih bekerja di restoran atau di hotel, standarnya seperti apa. Kemudian cara beradaptasi juga kita sudah belajar pada saat on the job training. Kemudian saat on the job training kita akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu akan sangat berguna di kemudian hari kita untuk melamar pekerjaan. Betul sekali. Untuk awal-awal mungkin kita masih akan memulai dari daily worker, di mana itu akan kontrak dari pihak restoran. Pertama itu saya DW di Black Sand Brewery, salah satu restoran yang membuat birnya sendiri. Itu ada di daerah Canggu. Canggu, oke, Sana dekat saya sekali ya. training juga di sana selama 6 bulan. Setelah training dari pihak perusahaan mengkontak saya kembali untuk DW di sana. Saya DW di sana sekitar 3 bulan. 3 bulan. Itu dianggap DW probation, di mana itu sudah dengan kontrak dan akan melanjutkan tahap ke staff. Kemudian setelah 3 bulan saya di sana, saya melanjutkan sebagai staff selama 1 tahun di bagian waitress. Itu selama bekerja kamu juga akan dihadapi dengan banyak sekali tantangan, sudah jelas, dengan teman kerja, berhadapan langsung dengan customer, ya, komplain yang mungkin juga komplainnya ada di sana. ya. Kemudian setelah itu 1 tahun saya ada opportunity untuk lanjut ke kontrak yang kedua di sana, cuman beda departemen. Itu salah satu challenge yang sangat menarik, di mana saya pindah ke hostess. Which is saya akan manage tentang booking, reservasi, seperti itu, explain, dan lebih tepatnya akan berhadapan dengan tamu-tamu yang komplain juga. Wow, different responsibility, pasti juga di sana challenge-nya akan berbeda Challenge-nya ya. luar biasa ya, dimana kalau kamu pindah ke hostess, your language is number 1. Yes, betul sekali. We are in front of the house, we need to explain everything to the guest. We are the first one to meet with the guest when the guest come to the restaurant. Betul. Kemudian setelah 2 tahun di sana sebagai staff, saya memutuskan untuk mencari tempat kerja yang lain, di mana dia itu lebih fine dining dari tempat saya yang sebelumnya. Yes. Di mana tempat fine dining dia lebih proper dining, proper service dari tempat yang sebelumnya. Itu challenge lagi. Di luar challenge kita belajar yang lebih banyak. Seperti kalau fine dining dia itu proper dress, proper makeup, proper service. Pelayanannya pun lebih proper dari yang sebelumnya. Kemudian saya pindah di daerah Kerobokan Bali, itu restorannya Mamasan Bali. Mamasan. Dia semi fine dining. Saya di sana sebagai hostess lagi. Ya, selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Dimana di sana saya belajar hostess bukan hanya taking care reservation. It's not only reply the email or something like that. We also need to know about the product. Oh wow. Because product knowledge-nya product knowledge harus ya. and beverage knowledge. Karena kita di hostess, ketika kita menerima reservasi by group, we have to suggest them to take the set menu or something, which is the set menu is including by the food and drinks. Jadi kita harus tahu apa aja ingredients-nya, semuanya kita harus tahu. Misalnya kita improve lagi diri sendiri. Kita tahu tentang manage system, kita tahu tentang SOP di sana, kita tahu tentang beverage knowledge-nya, di mana kita koktail apa aja, wine-nya seperti apa, seperti itu. Pairing-nya juga harus tahu ya, beverage and drink sama food-nya. Iya, and food-nya ya. Wow. Seperti itu. Kemudian selama saya bekerja di sana, sama saya bekerja di Bali, itu saya sangat
this is save the money. Ketika saya save the money, ketika itu saya berusaha untuk dengan uang itu saya berangkat ke kapal pesiar. Oh, jadi ini perjuangan yang benar-benar berdiri di kaki sendiri ya, Iya. benar-benar berjuang untuk masa depan. Jadi benar-benar tidak ada bantuan dari siapapun, Tidak ada sama semuanya pure, benar-benar kerja keras dari diri sendiri. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali dan nggak ada liburnya ya, dalam artian begitu lulus, bahkan belum lulus ya, ketika Ya. on the job training langsung daily worker, kemudian langsung staff, kemudian di satu tempat, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, langsung staff juga dengan different responsibility jadi host di sana, hostess ya. Jadi Pela ini tipe yang mungkin bisa dibilang tidak suka untuk berdiam diri ya, jadi sangat aktif, sangat mengisi masa mudanya itu dengan sesuatu kegiatan yang padat, yang positif, dan alhasil cepat juga untuk bisa ke kapal pesiar ya. Jadi sama prosesnya. saya bekerja di Bali itu semuanya bisa dicicil kayak misalnya kita masih bekerja di Bali, kita sambil apply di agency. Oh, wow. Kita bekerja tapi apply di agency juga. Nanti di sela-sela kita libur bisa kita gunakan untuk membuat dokumen seperti oke. itu. Biar nanti kita selesai bekerja, kita udah ada kontrak, kita udah pasti berangkat kayak gitu. Biar nggak nanti kalian memutuskan untuk berhenti bekerja karena fokus mengurus dokumen. Itu juga salah. Lebih baik kita tetap bekerja, tapi di sela-sela kesibukan itu kita tetap proses untuk mempersiapkan dokumen, mental sih lebih tepatnya juga perlu dipersiapkan. Seperti itu. Oke, jadi sambil menyelam minum air Sambil ya. menyelam minum airnya. Dari awal memang kalau Miss bisa simpulkan, Pela itu cita-citanya memang pengen ke luar negeri. Cuman karena ada beberapa pertimbangan, jadi harus stay dulu di Bali, tapi stay-nya tidak stay yang diam, tapi produktif di sana ya. Jadi semuanya dicicil, entah itu dari segi finansial, entah itu dari dokumen, semua dipersiapkan dengan matang. Dan tidak ada sesuatu yang instan, sekali lagi ya, semua butuh proses dan prosesnya sudah Pela lalui. Dari tadi sudah diceritakan semuanya, pengalaman, setiap pengalaman itu adalah guru terbaik kan, seperti itu ya. Jadi buat kalian juga yang mungkin belum memiliki peluang untuk langsung berangkat ke kapal, don't worry, karena Pela juga ini adalah bukti nyata bahwa semua akan datang di waktu yang tepat ya. Selagi menunggu waktu yang tepat itu, kita isi dulu dari semua lini ya, mentalnya diperkuat, bahasa juga tadi ya, jadi semuanya dipersiapkan dengan matang dan akhirnya sampai ke tujuan dan impiannya bekerja di luar negeri di River Cruise, salah satu perusahaan yang sangat luar biasa di Eropa ya. Jadi itu tadi sangat menginspirasi sekali, anak muda yang sangat produktif dan bukan anak muda yang suka berdiam diri ya, tidak hanya stay tapi sangat produktif tentunya. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan pengalamannya Pela di kapal pesiar, mungkin kita flashback sedikit waktu kuliah di Monaco, itu kan cuma 1 tahun ya, FB service 1 tahun, kemudian akhirnya bekerja di Bali dulu, baru akhirnya sekarang ke Eropa seperti itu ya. Selama kuliah di Monaco, apa sih yang paling Pela ingat, yang sampai sekarang masih diingat dan itu menjadi bekal Pela untuk karir Pela saat ini? Apa sih yang paling diingat? Oke, baik. Memilih untuk memutuskan untuk sekolah di Monaco itu merupakan salah satu keputusan yang tepat karena ketika kamu kuliah di sini di mana semua trainer, instrukturnya itu memang sangat ramah dan kita dituntut untuk disiplin. Pertama kita disiplin waktu, semuanya harus disiplin. Kemudian untuk yang cewek dan perempuan itu grooming nomor 1, dimana kita kerja di hospitality, grooming is number 1. First impression ketika tamu ngeliat kita itu bagaimana kita, how do I look kayak gitu. Kita harus terlihat lebih fresh, kayak memang siap untuk memberikan servis dan pelayanan yang terbaik. Ketika kamu sudah belajar pada saat kuliah bagaimana grooming yang baik, itu akan terus ke bawah sampai kita bekerja. Kadang karena tidak semua perusahaan dia memberikan training standar operasional ataukah grooming bagaimana, tapi ketika kamu sudah punya basic, sudah punya skill, itu akan lebih mudah untuk kamu mencapai sesuatu kayak gitu. Oke, jadi tadi yang paling diingat
disiplinnya. Ya, disiplin. Pagi-pagi jam berapa harus sudah di kampus kalau dulu? Pagi-pagi dulu itu karena dia COVID-19 kita ada shift pagi, shift siang. Kalau pagi kita praktek jam 7 udah semua di kampus. Kalau ada yang telat itu ada konsekuensi. Itu membuat kita kayak kita harus disiplin. Kita disiplin untuk diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain kayak gitu. Betul sekali. Jadi disiplin tadi yang pertama diingat sama Pela, dan itu pun disiplin yang kita tanamkan di Monak Bali, khususnya Monak Bali Dalung, itu untuk kebaikan kan ya, untuk kebaikan dan untuk membiasakan para brighters di sini atau mahasiswa di sini terbiasa disiplin, dan ujung-ujungnya di industri nanti jadi bisa gitu ya, jadi bisa karena biasa seperti itu ya. Betul sekali. Dan juga ada tadi grooming, masih ingat mungkin GGS ya kalau di sini, greeting, grooming, smile. Smile ya. Pagi-pagi harus senyum, masih ingat Pela ya? Ya, kita bertemu siapapun, ketika sudah di kampus ketemu siapapun kita wajib untuk saling menyapa. Menyapa, betul. Kemudian tersenyum, itu menandakan kita bahwa siap untuk menjalani hari. Yes, betul sekali, hospitality person ya. Itu yang paling diingat ternyata dari Pela, disiplin dan juga tadi ya culture-nya termasuk grooming. Jadi kalau di sini GGS, greeting, grooming, smile. Dan dari yang Pela ingat itu, seberapa pengaruhnya disiplin dan ternyata grooming di industri pariwisata ketika Pela sudah bekerja, seberapa berpengaruhnya? Mungkin kalau kita kasih range persen 10 sampai 100%, berapa persen sih berpengaruh? Itu 100% berpengaruh 100% ya ternyata ya. Oke. Let's say pertama kali kita datang untuk interview ke tempat kerja, otomatis kita harus berpenampilan rapi, menarik, kemudian kita harus ramah. Attitude itu nomor 1. Kemudian saat kita ketemu orang mau interview, pasti pertama kali dilihat, orang ini personality-nya is good, they are like good grooming, good attitude, so discipline. When you work with people, you have to do that. Oke, itu dia tadi sudah di-spill ya, bahwa di dunia pariwisata, dunia industri real ketika bekerja, disiplin, kemudian grooming itu 100% berpengaruh, attitude juga is number one ya gitu. Jadi itu sudah di-spill sedikit sama Pela, dan kita langsung ini, mumpung kita udah ngomongin industri pariwisata, langsung aja ke pengalamannya Pela. Kita mungkin lebih mengkerucut langsung ke pengalaman kapal pesiarnya ya gitu. Jadi mungkin bright people di rumah juga ada yang pengen berkarir di kapal pesiar. Apa sih tantangannya atau apa sih plus minusnya bekerja di kapal pesiar? Challenge first, tantangannya itu mungkin yang pertama sudah pasti kita jauh dari keluarga, dan itu jarak dan waktu perbedaan yang sangat signifikan. Itu lumayan, kita untuk 1 minggu pertama mengalami homesick atau seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri dengan orang asing, dengan culture yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu tantangan yang luar biasa. Kemudian kalau saya pribadi, based on experience, saya itu lulusan Monak Bali Dalung Food and Beverage Service Department. Cuman pada saat saya bekerja di kapal itu saya bekerja di bagian bar, di mana which is sangat berbeda. Di bar kita membuat minuman, skill basic itu sangat diperlukan. Itu pentingnya kita punya basic dan skill dulu. Ketika kita di sana, kita at least kita punya basic, kemudian kita ada niat untuk mengembangkan basic itu mempermudah kita nanti di sana. Itu tantangannya. Kemudian kalau minusnya itu sih homesick aja ya. Kalau bagusnya plusnya, plusnya banyak sih. Banyak ya. Pertama kita menambah experience. Kalau kita mungkin di Bali kita menemukan juga experience, kita di Bali di hospitality juga dapat, cuman experience kita kerja di luar itu jauh berbeda dan sangat bagus untuk kita ke depannya gitu. Kedua, itu kita bisa kerja sambil jalan-jalan. Wow, pasti bright people di rumah juga pengen kita ya. Bisa keliling Eropa, itu which is kita tahu culture dari setiap negara itu berbeda. Kita belajar di sana, kita belajar juga bahasa mereka. Di luar dari jalan-jalan, during kita bekerja, kita ketemu banyak sekali staff atau kru yang dari berbagai negara. Otomatis dia punya their own language. Let's say people from Romania, they have Romania language. Ada yang speak Dutch, ada yang speak kayak
Hungarian kayak gitu-gitu itu uh, walaupun kita nggak bisa berbahasa mereka dengan lancar, but at least we know a little bit about them, something like that. Ya. Jadi sekalian belajar bahasa juga di sana ya. Belajar bahasa. Oke, paket komplit sekali. Otomatis kalau sudah bekerja keluar negeri, otomatis sudah mata uangnya sudah berbeda kan, itu satu ya. Tidak rupiah tapi dolar tentunya ya. Dari sana itu sudah sangat menjanjikan tentunya kalau bekerja di luar negeri. Kemudian yang kedua, tidak hanya bekerja, tidak hanya dilihat capek-capeknya, tapi bisa jalan-jalan juga sekalian. Bukan jalan-jalan yang seputaran Bali tidak, tapi ini ke luar negeri ya, ke Eropa dan lain-lain. Ada berapa negara yang sudah Pela sempat kunjungi? Itu ada di Strasbourg, France, ada Amsterdam, ada Austria, ada Hungaria, ada Slovakia, dan beberapa lainnya. Jerman sudah jelas karena kita sellingnya di Europe. Di Europe. Itu hanya baru satu kontrak ya? Satu kontrak. Negara yang tadi disebutkan baru satu kontrak. Nanti kita tunggu lagi cerita-cerita selanjutnya sudah ke negara mana tentunya ya. Jadi jangan takut, entah itu gendernya laki-laki ataupun perempuan, semua punya opportunity yang sama untuk bisa bekerja di kapal pesiar dengan berbagai benefit di sana. Experience pasti, penambahan skill pasti, punya penambahan language juga pasti sudah disampaikan juga, dan bonusnya, kita bilang bonusnya itu adalah dapat jalan-jalan ke luar negeri tentunya gitu. Jadi jangan takut ya, tentunya jangan takut untuk bekerja di luar negeri. Dan mungkin Pela ada yang ingin disampaikan untuk bright people, entah itu yang sedang kuliah atau yang baru mau join kuliah di Monarch. Seperti apa mungkin yang bisa disampaikan, motivasi lah untuk mereka untuk bekerja di kapal itu seperti apa, jangan takut dan lain-lain, mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, untuk bright people, jangan pernah takut untuk mencoba. Memang untuk awal pertama kita melangkah itu mungkin terasa berat, tapi ketika sudah melaluinya dan kita merasakan hasilnya itu yang luar biasa, kalian bakal tahu, oh ternyata kita bisa sampai di titik ini. Kemudian untuk step pertama, listrik kita bisa bilang ikuti aja alurnya kayak gitu. Pertama-tama kita harus punya basic, kita dengan bisa kita bilang dengan berkuliah di bidang pariwisata, memilih Monarch Bali Dalung itu pilihan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah kita kuliah, kita melanjutkan on the job training, di mana kita dilatih di restoran atau di hotel untuk tahu standar operasional masing-masing restoran. Kemudian setelah on the job training kita lulus, kita melanjutkan dengan listnya dari bawah kita DW dulu, kemudian dari DW kita ke staff. Ketika sudah menjadi staff, kita bisa berpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, kayak mencari agensi di Bali, seperti itu. Kegagalan mungkin bisa terjadi, tapi orang gagal itulah orang yang berhasil. Wow, luar biasa. Saya merinding loh sampai luar biasa sekali. Pela 22 tahun sudah dengan paket komplitnya ya, dan sangat menginspirasi sekali hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pesan-pesannya jangan takut, semua ada prosesnya. Jadi sekarang yang mungkin masih training, capek-capeknya training, dijalani aja dulu. Atau yang baru mau mulai kuliah di Monarch, prosesnya, perkuliahannya, ketika di kelas, ketika di lab praktek, apapun prosesnya ikuti dulu gitu ya, step by stepnya, karena tidak ada yang instan. Sesuatu yang kita lihat mungkin sukses sekarang, sesuatu yang sangat menginspirasi, dulunya juga sama-sama berproses gitu. Jadi poinnya di sana, ikuti alurnya, jangan pernah takut, dan kalau Pela bisa, kalian bright people juga bisa tentunya ya. Itu tadi sudah disampaikan sama Pela langsung ya. Jadi alumni kita langsung yang berbicara bahwa di Monarch tadi dibekali berbagai hal, kemudian akhirnya bekerja ke luar negeri dengan berbagai benefit gitu, dan semua orang pasti bisa gitu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Miss, rencana kedepannya nih, kan kalau sekarang sudah sempat ke kapal, rencana kedepannya mungkin 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan kedepannya in the future rencana Pela seperti apa? Oke, untuk rencana kedepannya sudah pasti kita mau kehidupan yang lebih baik dari segi finansial, atau kita bisa kayak 5 tahun ke depan kita udah punya rumah, punya mobil atau usaha, karena kita nggak bakal terus bisa bekerja di hospitality sampai tua. Kita dari sekarang, kita di usia muda kita bekerja keras dulu. Selagi kita bisa, kita usahakan untuk membangun
masa depan yang lebih cerah kayak finansial tercukupi seperti itu. Oke, nah tadi Pela sudah spill rencana kedepannya seperti apa, dan tadi Miss ada sesuatu yang ingin Miss tanyakan dari sana ya. Jadi tadi Pela ada sempat bahasa bilang bahwa kita tidak selamanya bisa bekerja di industri pariwisata. Semua punya limitnya gitu. Jadi dan tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak hanya bekerja di industri pariwisata, tapi ada opportunity lain. Dan mungkin ini sejalan dengan program kami di Monak Bali dan khususnya Monak Bali Dalung. Kalau dulu waktu kuliah, Pela kan ada mata kuliah entrepreneurship ya, Betul. kewirausahaan ya. Oke, mungkin ini salah satu yang menarik yang bisa kita lebih bahas gitu. Karena di kampus kita tidak hanya mengajarkan skill and knowledge untuk bisa siap bekerja di kapal pesiar atau di industri pariwisata perhotelan, tapi kita juga ada mata kuliah terkait dengan kewirausahaan. Nah, menurut Pela ini, seberapa penting sih entrepreneurship ini menunjang brighters atau bright people yang ingin bekerja di pariwisata? Baik, untuk entrepreneurship itu sangat penting, di mana seperti yang saya bilang tidak selamanya kita akan bekerja di kapal atau dengan orang lain industri lainnya. Kita harus punya usaha sendiri. Yes. Tapi untuk membangun usaha itu tentu saja tidak mudah. Betul. Kita harus dibekali dulu tahap-tahap yang harus dilalui seperti apa. Seperti pada saat saya kuliah itu ada entrepreneurship mata kuliah seperti itu. Kita diajarkan untuk terjun langsung, membuat produk langsung dan menjualnya langsung ke customer. Jadi kita tahu tahap awal yang perlu dilalui seperti apa. Seperti awalnya kita memikirkan idenya, ide apa yang mau kita buat, apa yang mau kita jual, kemudian target pasar, dengan ide yang kita punya pasarnya seperti apa, siapa yang akan kita tuju dan kemana seperti itu. Setelah kita menentukan target pasar, kita pasti otomatis mulai untuk memproduksi. Kita membuat produknya, untuk membuat produk kita juga harus memikirkan kualitas, packaging seperti itu, dan harganya harus sesuai dengan kualitas dan masuk di pasaran seperti itu. Setelah itu kita jadi tahap-tahap entrepreneur itu sangat penting. Kalau kita nggak punya basic dari sejak dini, kita nggak punya basic berusaha, membangun usaha tidaklah semudah itu. Membangun relasi juga tidak semudah itu. Betul. Jadi kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya yang harus kita jalankan untuk mencapai usaha. Karena membangun usaha itu tidaklah instan. Betul. Membangun usaha untuk menjadi besar itu tidaklah instan. Jadi kita harus memikirkannya matang-matang. Basic dalam diri itu harus ada seperti itu. Wow. Dan itu sangat membantu sekali. Di Monak Bali kita ada kemarin Brighter Expo ya namanya ya. Di mana kita masing-masing kelas memikirkan ide bisnis plannya seperti apa, kemudian kita menjual hasil dari produknya, kemudian hasilnya itu kita untuk bersama seperti itu, dan hasilnya memang nyata seperti itu sih. Wow, bahkan Pela masih inget ya step by stepnya dari bisnis plan, strategi marketing, target pasar, luar biasa sekali gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus untuk bekerja sama orang. Mungkin saat ini, mungkin di awal-awal memang bagus harus dilalui ya bekerja sama orang, apalagi di luar negeri dengan penghasilan atau bukan rupiah ya, tapi dolar yang didapat gitu. Tentunya finansialnya oke, tapi tidak selamanya kita bisa bekerja sama orang. Mungkin ketika finansialnya sudah oke, sudah settle, tidak ada salahnya untuk membangun sebuah bisnis. Itu tadi ditekankan sama Pela juga, itu bekal masa depan yang sangat menjanjikan di dunia bisnis ya. Relasi kita sudah punya, kemudian dari segi modal juga sudah punya, dari segi basic bisnis plan juga sudah pernah dipelajari di kampus Monak gitu. Jadi tinggal nanti menunggu waktu yang tepat saja. Betul. Ya, bekerja dulu kemudian bisa dibilang tidak ada yang lebih baik menjadi owner sendiri. Betul. Di bisnis kita sendiri. Kita bisa manage everything by yourself, tidak bekerja sesuai waktu. Menjadi business owner itu luar biasa. Di luar dari bekerja ke kapal juga sangat luar biasa. Kita manfaatkan peluang ketika kita sudah bekerja di luar, kita save the money. Ketika sudah cukup, kita balik ke negara kita, make it your own business, grow up, and then it's like good plan. Kalau dulu jadi karyawan,
sekarang kita punya karyawan gitu ya. Jadi nikmati semua prosesnya, ke kampus dulu kuliah ya, kampus Manak Bali Dalang tentunya. Kuliah dulu di sana berproses, on the job training. Kalau misalnya ketika on the job training di sana excellent, kitanya biasanya langsung daily worker seperti Pela. Habis daily worker jadi staff, kemudian sambil mempersiapkan untuk bekerja di luar negeri, either itu di kapal ataupun di darat ya, karena sekarang ada banyak sekali ada peluang atau opportunity. Setelah itu jangan terlena, jangan lama-lama juga, ingat balik ke negara kita tercinta dengan terobosan yang baru, terobosan yang luar biasa juga. Dulu jadi karyawan, sekarang punya karyawan. Betul gitu tadi ya. Luar biasa sekali Pela, thank you so much. Hari ini inspiratif sekali tentunya. Mudah-mudahan bright people di rumah merasa terinspirasi tentunya, dan pasti Miss yakini pasti akan sangat memotivasi bright people di rumah. Dan nanti kita akan ketemu lagi mungkin. Pela kapan berangkatnya? Baliknya kapan? Baliknya kalau lancar itu di bulan Maret. Kebetulan dari River Cruise company saya sendiri dia pakai season di mana summer sama winter. Kemudian setelah winter itu kapal akan close dan Bali open lagi di bulan Maret. Bulan Maret, Oke. Jadi good luck nanti untuk nextnya, untuk keberangkatan selanjutnya. Dan tentunya thank you so much Pela. Di tengah-tengah kesibukannya, tengah-tengah vacation yang harusnya liburan ya di Bali, apalagi tahun baru, tapi menyempatkan untuk datang ke kampus untuk berbagi hari ini di acara Ngonsep. Dan mudah-mudahan semuanya terinspirasi. Kita akan ketemu lagi mungkin nanti next Ngonsep lagi dengan cerita yang berbeda lagi ya. Sangat inspirasi sekali, sangat inspiratif sekali hari ini. Dan mungkin itu saja dulu, kita nanti lanjutkan di next pertemuan ya untuk Ngonsep di next seasonnya. Oke, thank you untuk semua bright people. Dengan saya di sini Miss Yuni Pratiwi dan saya Pela. Semoga cerita kami hari ini menginspirasi adik-adik semua. Semoga lebih baik ke depannya. Salam bright. Thank you guys.